Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara-saudaraku semuanya, kepada teman-temanku semuanya. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan ceria, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan membuat kembali video untuk teman-teman semuanya, dan insya Allah menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran di dalam video ini. Silakan teman-teman dipelajari dan dijadikan suatu contoh-contoh soal untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman nanti menemukan hal yang sama, bisa teman-teman semuanya untuk menganalisa atau menghitung menggunakan cara yang sama seperti itu. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke suatu pertanyaan. Pertanyaan ini dibuat oleh Mas Gede Setiawan, dan pertanyaan yang begitu panjang jawabannya ya. Dan menurut saya kalau misalkan saya langsung tuliskan ke dalam inti, nanti akan sulit untuk dipahami, dan tentunya nggak bisa gitu, nanti kan mempersulit. Oke teman-teman, yang pertama yaitu pertanyaannya Mas Gede Setiawan ini memiliki trafo ya sebesar 10 ampere teman-teman semuanya, dengan voltase yang digunakan yaitu 45 volt AC. Atau trafo tersebut akan Mas Gede Setiawan gunakan ya dengan elko yaitu 2 set 10.000 mikro 80 volt DC ya. Dan setelah itu untuk drivernya Mas Gede itu menggunakan 506 ya teman-teman ya, sebanyak 2 piece atau kita sebut stereo, channel L1, channel R1 ya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu berapa final yang harus dipasang dengan beban 15 in kali 1 600 watt per mononya, seperti itu ya. Oke, kita akan jawab. Yang pertama kita harus ketahui dulu daya dari 10 ampere ini. Apakah dengan daya 10 ampere ini ya kita harus menggunakan beban 600 watt ini, atau kita balik, dengan beban 600 watt ini apakah kita harus menggunakan trafo 10 ampere 45 volt AC ya. Nah kita akan lihat teman-teman, dan kita akan berikan solusi juga nanti di akhir video untuk Mas Gede dan teman-teman semuanya yang melihat ya. Yang pertama kita hitung dulu daya PSU nya. Kita ketahui berapa sih daya PSU dari 10 ampere 45 volt AC itu, kira-kira sesuai nggak nanti di akhirnya dengan beban yang akan kita gunakan. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. P nya berapa? Yaitu 10 ampere. Ini adalah trafo yang akan kita gunakan. I ya teman-teman ya, I adalah trafo. P ini yang akan kita cari dayanya teman-teman ya, dikali dengan V total. Nah volt totalnya berapa? Voltase yang kita gunakan yaitu 45 volt AC. Berhubung trafo tersebut adalah trafo center tap atau trafo yang memiliki 2 fase, maka kita kalikan 2 seperti ini ya teman-teman ya. Jangan hanya 45 saja, tapi dikali 2 karena dia memiliki 2 fase ya, 45 CT 45 seperti itu, dibagi dengan 0,8. Nah nilai 0,8 ini adalah nilai faktor daya, adalah nilai kerugian daya teman-teman ya. Jadi kenapa kok 0,5 Mas? Nah itu nilai-nilai kerugian daya itu sudah masuk ke dalam perhitungan 0,8. Jadi jangan khawatir lagi transistor final akan panas berlebihan dan lain-lain sebagainya. Paham ya teman-teman? Nah ketemu nilainya berapa? 1125 watt ya, 1125 watt. Ini adalah daya dari 10 ampere 45 volt AC ya dari perhitungan ini. Oke, sudah kita checklist ya. Dan selanjutnya elko 2 set 10.000 mikro, apakah sesuai dengan trafo 10 ampere? Tentunya tidak sesuai ya Mas Gede ya. Jadi kalau misalkan Mas Gede ingin menggunakan trafo yang besar 10 ampere, contohnya dengan voltase yang besar 45 volt AC seperti contohnya, maka kita harus bisa tentukan nilai kapasitas elko sebagai penyerata tegangan DC nya Mas. Jadi jangan sampai kita menggunakan trafo besar, voltase besar, tapi nilai kapasitasnya kecil. Kenapa? Karena untuk penyeratanya berbeda ya teman-teman ya. Penyerata tegangan DC-nya kurang sempurna kalau misalkan kita menggunakan nilainya terlalu kecil seperti itu. Maka dari itu kita harus buat supaya nilai penyeratannya benar-benar stabil, benar-benar normal volt DC. Maka dari itu kita hitung I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa Mas? 10 ampere. V totalnya berapa? 90 ya, 45 dikali 2 sama dengan 90 dikali dengan 90 sama dengan 81.000 ya Mas Gede ya. Atau Mas Gede bisa gunakan elko
dengan kapasitas 10.000 mikro sebanyak 8 pitch. Ini saya gunakan saat ini di power ampli saya ya. Dan 100 volt DC ya untuk voltasenya. Dan misalkan Mas Gede ingin menggunakan kapasitas 22.000 mikro, Mas bisa gunakan sebanyak 4 pitch saja. Dan kalau misalkan menggunakan 15.000 mikro, Mas bisa gunakan sebanyak 6 pitch saja dengan voltase yang sama, yaitu 100 volt DC. Oke teman-teman, dan Mas Gede paham ya sampai sini ya. Kita lanjut untuk keterangan selanjutnya. Untuk keterangan selanjutnya yaitu soal driver ya Mas Gede dan teman-teman semuanya, soal driver. Nah, pastikan ketentuan dalam kita menentukan driver itu adalah driver tersebut mampu disuplai tegangan yang akan kita gunakan ya. Misalkan kita menggunakan tegangan 45 volt AC atau kisaran 56 sampai dengan 63 volt DC ya. Misalkan seperti itu. Nah, tentunya kita harus gunakan driver yang mampu disuplai sampai dengan maksimal 63 volt DC. Seperti contoh 506. Setahu saya 506 itu maksimal di 80 volt DC. Berarti 506 masih bisa untuk disuplai tegangan 45 volt AC. Seperti itu contohnya ya. Paham ya Mas ya? Nah, selanjutnya final keseluruhan yang harus dipasang dari daya ya, dari daya yang kita hitung pertama tadi teman-teman semuanya ya. Kita arahkan ke sini. Dari daya yang kita hitung tadi ya, final keseluruhannya berapa sih Mas? Ya, berarti kita harus bisa untuk menghitungnya dan menentukannya. Sudah kita hitung daya PSU-nya itu 1125, kita sekarang tentukan untuk transistor finalnya. Berapa set sih yang harus kita pasang? Nah, yaitu dengan kita membagi 1125 kita bagi dengan nilai 200 ya, karena Mas tadi ingin menggunakan final sunken ya Mas ya, maka dari itu dibagi 200 ketemunya 5,6 ya, 5,6 dan nilai 6 ini sangat mendekati nilai 10 ya. Berarti kan kita bulatkan di 6 set ya, tapi 6 set itu nilai 6 nya sangat mendekati dengan nilai 10, maka kita bulatkan di 7 set. Paham ya teman-teman ya? Ini untuk mencegah agar final itu tetap adem atau tidak panas berlebihan, seperti itu ya. Yang pertama nilai faktor kerugian daya tadi, yang kedua ini. Ya, ini nilai penting ya, harus teman-teman pahami ya. Paham? Oke, selanjutnya untuk beban. Nah, yang saya jelaskan pertama tadi, apakah dengan beban 600 watt kita harus menggunakan final sebanyak 7 set atau 6 set per mononya untuk beban tersebut ya. Kita coba hitung beban yang Mas gunakan yaitu sebesar 600 watt dengan nilai 8 ohm ya Mas ya. Ingat ya Mas ya, hanya 600 watt, bukan nilai yang besar itu 600 watt itu. Dengan rumus Q sama dengan, kita akan mencari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 600 watt dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm. Impedansi yang kita gunakan yaitu 8 ohm. Ketemunya berapa? 75 volt AC. 75 volt ampere. Hanya 75 teman-teman semuanya ya. Hanya 75 volt ampere. Sedangkan kita kalau misalkan dengan menggunakan satu set saja itu sudah sangat cukup. Ya. Sudah sangat cukup. Seperti contoh, misalkan satu set 200 watt sesuai dengan datasheet yang ada. 200 watt ya Mas ya, sesuai dengan datasheet. Nah, kita akan cari muatan listriknya dari nilai daya 200 watt ini. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 200 dikali dengan 0,8 sama dengan 160 VA. Ya, ingat ya. 160 VA. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan 160 dikurang 75 sama dengan 85 VA. Nah, ini sisanya ini sangat bisa untuk beban tersebut. Ya Mas ya. Jadi nggak perlu Masnya menggunakan voltase yang tinggi sampai dengan 45 volt AC kalau bebannya hanya 600 watt. Nah ini bebannya hanya 600 watt, jadi nggak perlu sampai kita atau Masnya menggunakan voltase yang cukup tinggi sampai dengan 45 volt AC. Nah, solusinya seperti apa Mas? Nah, solusinya akan saya kasih untuk Mas dan teman-teman semuanya sebagai untuk inspirasi. Pada intinya, yang pertama dari pembahasan dari atas sampai bawah ini tadi, pastikan kita hitung PSU-nya ya. Setelah itu kita hitung untuk elko-nya ya. Kita hitung dan kita pastikan driver itu mampu disuplai tegangan tersebut, tegangan yang akan kita masukkan ya. Setelah itu kita tentukan beban itu apakah transistor final itu apakah sesuai dengan beban yang akan kita gunakan. Kira-kira lebihnya banyak nggak sih
seperti itu. Nah, kita harus bisa analisa itu teman-teman ya. Seperti contoh ini, hanya beban 600 watt itu cuma cukup 1 set saja sudah sangat cukup ya. Pantaskah kita akan memberi 3 set? Ya pantas saja, tapi akan beresiko pada beban speakernya. Nanti gerak speakernya kayak gini nih teman-teman, buluk gitu, gerak liar gitu loh. Kalau dimasukkan ada bass, apalagi sudah ada tune control tuh, nanti liar gini, nggak jelas gitu loh. Nah itu nanti bahayanya di situ. Nah itu kalau misalkan keterusan sampai kita kencengin terus, itu bisa merusak spool. Akhirnya kebakar seperti itu ya. Itu karena apa? Kelebihan muatan listrik. Kalau dengan nilai ini nilainya masih sangat sesuai. Tapi kalau sampai nanti kelebihan muatan listrik dari final ini ke beban, wah bebannya bisa mudah rusak. Paham? Oke. Solusinya seperti apa Mas? Solusinya Mas Gede Setiawan bisa turunkan tegangan. Kalau nggak percaya silahkan monggo dipraktekkan saja. Ya. Kalau Masnya ingin menggunakan trafo 10 ampere 45 volt AC misalkan. Setelah itu 6 set nih. Ini sesuai jawabannya ya. 7 set, 3 set per mono misalkan. Terus dites. Dites langsung aja di fullin volume over amplinya. Itu pasti nanti suaranya ada suara cacatnya, itu pasti ada. Suara nggak nyaman lah. Monggo silakan bisa dibuktikan. Nah, kalau ingin nyaman harus seperti apa Mas? Kita coba analisa ke tegangan yang lebih rendah ya Mas ya. Oke, Mas Gede Setiawan. Dan untuk teman-teman semuanya, kita turunkan tegangan di 25 volt AC. Jadi solusinya kita gunakan 10 ampere tetap untuk trafonya, turunkan tegangannya di 25 volt AC kalau ingin speaker tetap aman dan hasil tetap membuat kita nyaman dalam pendengaran suara ya. Nah, kita hitung P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa Mas? 10 ampere dikali dengan 25, ini adalah nilai voltase, dikali 2 karena 2 fase, dibagi dengan nilai faktor kerugian daya atau faktor daya, sama dengan 625 watt ya. Dan untuk kita menentukan jumlah transistor final yang harus kita pasang, maka 625 dibagi dengan nilai datasheet nilai transistor final yang akan kita gunakan. Nah, ini saya sarankan Mas gunakan final Toshiba saja, jangan Sanken, karena kita turun tegangan di 25 volt AC. Paham Mas ya? Untuk lebih enak didengarnya Mas, maka Mas gunakan yang final Toshiba saja. Pilih lot yang nilainya tinggi, misalkan 927, apapun nilai 900 berapa. Nah, ini insya Allah kualitasnya baik ya. Ini sesuai pengalaman saya ya. Jadi berapa? 625 dibagi 150, ini adalah nilai data sheet transistor final Toshiba tadi, 150 watt, sama dengan 4,1, atau bisa kita bulatkan nilainya 4. Mas, kenapa tadi dibulatkannya ke 7, kenapa ini ke 6 yang Sanken tadi? Nah, karena nilainya cuma 1 ya. Nilai 1 ya, jadi sangat-sangat mendekati nilai 0 ya teman-teman ya. Maka dari itu kita bulatkan di 4 ya. Kecuali 4,6 atau 4,7. Nah, maka dari itu kita harus bulatkan di 5. 7 ini mendekati 10, berarti 5 kita dekati, kita bulatkan di 6 set. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman semuanya untuk cara pembulatannya. Nah, untuk driver, driver gunakan 506. Ini sangat masuk sekali untuk tegangan 25 volt AC ya, pasti sangat aman sekali ya. Driver 506 untuk transistor finalnya per mono 2 set final Toshiba saja Mas ya. Per set 2 set final Toshiba dengan beban Mas bisa bebani itu sebesar 600 sampai dengan 1200 watt per channelnya. Wah, mantap sekali Mas. Monggo Mas, silakan dipraktekkan Mas. Nanti dipegang transistor finalnya Mas. Di saat Mas geber, Mas pegang kayak gini, akan panas berlebihan atau enggak? Ntar Mas bisa membuktikan sendiri di situ Mas. Jadi 506 kali 2 ya, per mono 2 set final Toshiba. Per mononya itu beban bisa 600 sampai dengan 1200 watt per channelnya. Ya Mas ya. Kemarin saya cek sound untuk power ampli yang saya miliki di rumah itu ya, yang 7 ampere ya. Yang 7 ampere di video sebelumnya itu saya menggunakan 2 set final Toshiba dengan beban 600 watt kali 2 itu. Alhamdulillah sudah saya pegang sampai lama, tangannya itu nggak sampai kepanasan gitu, enggak ya. Padahal bebannya 1200 Mas, final cuma 2 set. Logika kita
wah pasti rusak ini finalnya, orang bebannya besar. Enggak mas, karena kita sudah masukkan nilai faktor daya, faktor kerugian daya. Paham mas ya? Oke lanjut. Dan elko yang harus mas gunakan yaitu cukup 10.000 mikro saja mas. Nih ya, I sama dengan volt total dikali dengan volt total. I nya 10 ampere dikali dengan 50 dikali dengan 50 sama dengan 25.000, atau bisa kita bulatkan 10.000 mikro. Hanya 10.000 saja mas. Dengan voltase mas bisa gunakan yang 80 volt DC tadi mas, 80 volt DC ya. Jadi bisa 50, 80, 100 karena kita menggunakan tegangan 25 volt DC. Paham ya mas ya? Oke, insya Allah paham ya. Ingat hanya 2 pit saja atau 1 set. Dioda mas gunakan yang 35 ampere. Kenapa mas? Kan voltasenya turun kok diodanya masih besar. Nah dioda ini acuannya adalah pada ampere trafo ya, ampere trafo yang mas gunakan. Kalau menggunakan 10 ampere maka kita kelipatan kali 3 ya, 10, 10, 20, 30. Kalau misalkan mas gunakan 15 ampere gimana? Ya silahkan dicoba aja, nanti akan panas itu diodanya. Paham mas ya? Oke teman-teman semuanya, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Dan tentunya di balik semua ini banyak ilmu yang akan didapat ya. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan khususnya untuk Mas Gede Setiawan. Dan mohon maaf tidak bisa saya ketikkan karena cukup panjang penjelasannya. Saya buatkan video seperti ini agar lebih mudah untuk dipahami. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.